Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afla. Saya mahasiswi semester 10 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan saya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Dan pada saat ini saya sedang menjalani KPM DR Medsos. Pada podcast saya kali ini dalam tugas KPM, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan kesetaraan gender dalam Islam di Aceh. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam telah diatur dengan sangat rapi dan terukur sehingga tidak mungkin lagi dipertentangkan. Islam sangat menghormati hak-hak dan peran jenis kelamin dalam segala sendi kehidupan. Dalam sejarah Aceh tercatat perempuan-perempuan hebat yang memegang jabatan sebagai sultanah. Semisalnya Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Syah atau Putri Sultan Iskandar Muda. Memerintah di kerajaan Aceh selama lebih kurang 34 tahun lamanya. Perempuan Aceh satu ini telah mengukir sejarah sebagai ratu yang sangat adil dan pemurah. Aceh juga memiliki perempuan hebat seperti Ratu Nahrisyah, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan lain-lain. Heroiknya, perempuan Aceh masa lalu mulai redup memasuki abad ke-19. Kultur budaya mulai merasuki pemikiran ulama-ulama Aceh ketika itu. Peran perempuan sebagai pemimpin mulai terpinggirkan. Egoisitas mengakar dan membelenggu kehidupan masyarakat Aceh sampai saat ini. Laki-laki perempuan dalam Islam hanya dibedakan oleh jenis kelamin, bukan berdasarkan kemampuan intelektual. Pembunuhan karakter salah satu jenis kelamin sangat dibenci oleh Islam. Seringkali dimensi agama yang tercantum dalam ayat Al-Quran diinterpretasikan secara salah dan dianggap logis untuk diperbincangkan. Rasulullah adalah tokoh gender. Beliau memerangi diskriminasi dan meletakkan tonggak keadilan. Rasul adalah uswah karena Rasul sangat menghormati perempuan. Derajat perempuan 3 kali lebih tinggi dibanding laki-laki. Perempuan memiliki rahim, hamil, melahirkan, menyusui, dan secara psikologis terjalin hubungan batin yang sangat erat dengan generasinya. Kultur masyarakat yang salah kaprah dalam memandang rendah perempuan perlu ditinjau ulang. Maka dibutuhkan analisis gender yang tepat sehingga dapat menghilangkan segala bentuk diskriminasi di segenap kehidupan. Dominasi salah satu jenis kelamin tidak diatur dalam Islam. Hampir semua ayat yang terdapat dalam Islam tidak sedikit pun menjelaskan tentang dominasi jenis kelamin. Islam menganut prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Islam menganut prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dominasi gender umumnya tumbuh dalam masyarakat patriarki yang secara generalisasi menganut sistem keayahan. Budaya patriarkal menganggap perempuan lemah, emosional, kurang cerdas, dan kurang merakal. Nasruddin Umar pernah menyebutkan di tahun 2001 bahwa budaya patriarkal membuka peluang pembodohan generasi Islam. Padahal cukup banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dalam dan luar negeri bahwa kecerdasan seorang anak 75% diwarisi oleh ibu. Argumen tersebut menunjukkan bahwa perempuan cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Sebagaimana dikutip oleh Umar di tahun 2001, gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Islam, perempuan memiliki daya tarik luar biasa, energik, cerdas, berwawasan luas, dan berintegritas.
kepiawaian perempuan muslim dalam memikul tanggung jawab dan menjalankan perannya sebagai ibu mendapatkan tempat tertinggi 2 tingkat dibanding laki-laki sebagai ayah. Kodrat perempuan tidak sama dengan kodrat laki-laki. Ia memiliki rahim, kelenjar susu, mengandung, memiliki perasaan yang dalam sebagai bentuk kasih sayang yang ditumpahkan bagi keluarga dan generasi. Sementara laki-laki memiliki penis dan sperma untuk membuahi. Perbedaan secara kodrati ini tidak menjadikan laki-laki atau perempuan lebih mendominasi. Kedua perbedaan menjadi rahmat bagi keduanya dan bukan dianggap menjadi satu pertentangan. Islam menempatkan posisi dan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, sebab pendidikan Islam berada pada posisi mengantarkan nilai persamaan, kemerdekaan, dan kesempatan untuk direalisasi dalam kehidupan umat. Sebagaimana ajaran Islam yang asasi ialah menghormati perempuan. Dalam Islam, perempuan ditempatkan secara terhormat, sedangkan Islam menjelaskan aturan yang sangat memerhatikan rasa kemanusiaan perempuan. Seperti darah perempuan, Islam melihat darah perempuan menunjukkan karakteristik dan daya tarik, serta menjadi sebab manusia dapat meninggikan derajat dan mengemban segala tugas kemanusiaan. Sungguh tinggi dan terhormat derajat perempuan yang diproklamasikan Islam. Namun dalam sejarah Muslim masih ditemukan kejanggalan, di mana ditemukan kedudukan perempuan yang tidak sejajar dalam kehidupan sosial dan teologis, psikologis, pedagogis, dan biologis. Perempuan cenderung berada diperlakukan di bawah laki-laki dalam kehidupan ini. Sementara itu, perempuan menanggung peran ganda dalam tataran domestik dan publik. Dalam perspektif teologis seperti yang diungkapkan Syihab pada tahun 1992, prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki dan maupun perempuan antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pada nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan, baik di mata hukum, beban tanggung jawab, menerima balasan atau imbalan dunia dan akhirat. Secara teologis, manusia diciptakan Allah dan akan kembali kepada Allah yang sama, memiliki derajat yang sama. Semua manusia dilahirkan dari rahim yang sama, jenis orang tua yang sama, berjenis laki-laki dan perempuan. Bagaimana seorang laki-laki lebih terhormat dibanding perempuan? Padahal ia terlahir dari rahim perempuan. Pada hakikatnya, secara teologis perempuan dan laki-laki memiliki organ tubuh hampir sama. Perbedaannya terletak pada pengemban fungsi reproduksi regenerasi agar dapat selalu memakmurkan bumi. Maka Allah melengkapkan dengan organ, frekuensi naluri dan emosi yang berbeda dengan laki-laki. Apabila diamati, perbedaan yang terlihat sebagai bentuk kelemahan merupakan keistimewaan yang melekat cukup kuat pada perempuan. Oleh sebab itu, secara sosial budaya, ekonomi, dan politik, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga dunia ini harus dibangun secara bersama-sama tanpa rasa perbedaan. Al-Quran menegaskan persamaan dalam segala hak-hak kemanusiaan, keagamaan, dan peradaban sekaligus menjaga sisi kelemahan manusia, tabiat dan feminimnya seseorang. Sebuah perhatian yang sangat besar akan bermaknanya kemuliaan dan kasih sayang perempuan. Namun, banyak orang yang salah paham terhadap kedudukan perempuan. Hal ini memang telah dinyatakan oleh Al-Quran bakal terjadi. Sebagai contoh dalam surat An-Nahlu misalnya, surah ke-16 ayat 58-59. Walaupun Al-Quran telah menegur dengan jelas, namun kesalahan pandangan terhadap perempuan masih terus berlanjut di masyarakat, bahkan sampai saat ini termasuk juga di kalangan musafir sendiri. Dalam pandangan hukum dan keadilan menganut prinsip kebersamaan dan keadilan, diperlukan interpretasi ayat untuk menemukan pembenaran. Dibutuhkan juga studi filsafat dan usul fiqh
yang diyakini sebagai metode istinbat hukum, guna menyumbangkan perkembangan studi Islam yang berkeadilan dan berkeprimanusiaan. Selama ini terjadi ketidakadilan gender disebabkan pemahaman tekstual mendominasi pemikiran fikih yang sering terlepas dari tujuan utamanya. Perbedaan biologis selanjutnya memunculkan perbedaan hukum saat disambungkan dengan kehidupan sosial yang dikotomis dan deduktif. Ikhtiar para ulama fikih dalam memberikan penafsiran terhadap ajaran normatif Al-Quran sesungguhnya berlandaskan dalam pendekatan kontekstual historis. Sebab para ulama tersebut melakukan pengkajian terhadap latar belakang turunnya Al-Quran serta keadaan sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Maka dibutuhkan ijtihad sebagai daya dobrak pada sisi kemanusiaan, bukan menjadi alat legitimasi kejahatan. Sebagai bentuk lain, maka fikih dapat mengembalikan citra manusia yang menganut sisi keadilan, terutama berkaitan dengan perempuan. Segala bentuk produk hukum yang dihasilkan adalah manifestasi dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Semua itu hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih untuk mengembalikan kesadaran masyarakat tentang persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang peran perempuan dalam pendidikan. Perempuan memiliki begitu banyak peran sebagai ibu yang harus mendidik dan membina anak-anak, sebagai istri yang mendampingi suami, sebagai anggota masyarakat berperan aktif dalam politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Semua peran yang dijalani perempuan tidaklah sama di setiap daerah di Indonesia. Peran perempuan dalam masyarakat tradisional berbeda jauh dengan masyarakat maju. Pada masyarakat maju, peran gender hampir tidak ada lagi. Laki-laki dan perempuan dianggap sama. Pada masyarakat tradisional jauh berbeda, apalagi berkaitan dengan pembagian harta warisan dan pakaian jilbab. Dan jilbab menjadi alasan dan alat kontrol untuk memperketat peran perempuan. Banyak penelitian dan studi dilakukan oleh kelompok perempuan, namun pergerakan ini belum mampu menembus elemen-elemen penting dalam masyarakat. Biasanya terkendala pada persoalan pola pikir, pengasuhan, rendahnya pendidikan, pernikahan terlalu muda, sampai terkait dengan isu-isu dogmatis yang dikembangkan secara turun-menurun. Pengetahuan masyarakat tentang keadilan gender masih dianggap tabu, tidak perlu dimunculkan di muka umum atau bahkan digulirkan ke pengadilan jika terkait penyelesaian suatu kasus hukum terhadap perempuan. Semua itu dianggap hanya membuka aib dan mempermalukan keluarga. Diharapkan perempuan memahami hak dan kewajibannya dan memperdalam bidang keilmuannya, maka perempuan akan lebih mudah memahami problematika kehidupan. Dalam porsi pendidikan yang sama, pendidikan diperuntukkan bagi semua jenis kelamin, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan porsi pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan atau masih berada dalam kebodohan, berarti kebijakan yang ada tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat telah diperjuangkan dan harus tetap diperjuangkan. Kegiatan mencari ilmu dalam Islam adalah ibadah. Lembaga-lembaga pendidikan terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar dan menuntut ilmu. Sebab pendidikan Islam bersifat elastis dan tidak kaku. Demikian podcast perdana saya kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast saya. Saya berharap dapat menambahkan ilmu dan wawasan kepada kita semua.